Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Pembahasan bocoran One Piece chapter 1133 telah menarik perhatian banyak penggemar dan tersebar luas di berbagai forum diskusi. Dalam video kali ini, kita akan membahas berbagai momen penting dan menarik dari chapter tersebut, yang berjudul Pujilah Aku. Judul ini terinspirasi dari salah satu momen emosional yang melibatkan Nico Robin di Pulau Elbaf. Seiring dengan alur cerita, kita akan menyaksikan perjalanan masa lalu Robin yang tragis. Namun kali ini diceritakan dari sudut pandang Spandin, mantan direktur CP9 dan ayah dari Spandam, yang menjadi bagian dari insiden di Ohara. Chapter ini dibuka dengan kilas balik masa kecil Robin yang menggambarkan penderitaan mendalam yang ia alami. Namun, sudut pandang baru melalui mata Spandin memberikan perspektif segar terhadap insiden besar tersebut. Spandin, yang berperan penting dalam menghancurkan Ohara, menjadi saksi atas salah satu momen terkelam dalam hidup Robin. Dalam kilas balik ini, terungkap bahwa Robin pernah merasa putus asa hingga mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya. Meski demikian, Robin menunjukkan ketabahan luar biasa dan berhasil bertahan menghadapi berbagai cobaan. Kehidupan Robin berubah total setelah bertemu kru bajak laut topi jerami. Kata-kata Saul di masa lalu. Di dunia ini, kau pasti akan menemukan teman-teman yang melindungimu menjadi kenyataan. Di tengah perjalanan sulitnya, Robin akhirnya menemukan keluarga sejati yang selalu mendukung dan mencintainya. Setelah kilas balik berakhir, cerita kembali ke masa kini, di mana kru bajak laut topi jerami sedang menikmati keindahan Pulau Elbaf. Negeri para raksasa ini penuh dengan keajaiban yang memukau para kru, terutama Luffy dan Usopp, yang telah lama bermimpi mengunjungi tempat ini sejak petualangan mereka di Pulau Little Garden. Mereka bahkan mendapatkan kesempatan langka untuk mengunjungi perpustakaan milik Jaguar de Saul, tempat buku-buku penting peninggalan Ohara disimpan dengan aman. Robin, yang sangat antusias bertemu kembali dengan Saul, melakukan persiapan khusus. Ia bahkan meminta Brook memotong rambutnya agar menyerupai gaya rambut masa kecilnya, berharap Saul segera mengenalinya. Momen reuni Robin dan Saul menjadi salah satu momen paling emosional dalam chapter ini. Robin, dengan air mata yang mengalir, meminta Saul memujinya karena telah berhasil bertahan hingga sejauh ini. Saul, dengan cara yang penuh kasih, menyambut Robin seperti seorang ayah menyambut anaknya. Di tengah kedamaian yang ada, narasi mulai menggambarkan tanda-tanda bahaya yang mengintai. Dalam beberapa chapter sebelumnya, sosok misterius terlihat di hutan Elbaf, menimbulkan pertanyaan besar tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Selain itu, narasi dari seorang penjelajah bernama Louis Arnold menyebutkan bahwa orang luar tidak seharusnya berlama-lama di Elbaf. Hal ini semakin mempertegas bahwa ancaman besar sedang mendekat. Teknologi ciptaan Vegapunk juga diperkenalkan di Pulau Elbaf, menunjukkan bahwa negeri ini memiliki potensi besar untuk berkembang secara teknologi. Salah satu satelit Vegapunk, Lilith, bahkan mengusulkan pembangunan laboratorium baru di sana. Dengan sumber daya yang melimpah dan atmosfer unik di Elbaf, ambisi Lilith untuk menciptakan matahari buatan yang lebih hebat dari Mother Flame tampaknya bukanlah hal yang mustahil. Chapter ini ditutup dengan momen hangat antara Robin dan Saul, yang mengingatkan pembaca akan pentingnya memiliki keluarga dan teman yang mendukung. Namun, kedamaian yang terasa hanyalah sementara. Pertemuan rahasia antara Luffy dan Loki, serta misteri tentang sosok misterius di Elbaf,
menjadi penanda bahwa konflik besar akan segera terjadi. Kru topi jerami yang saat ini sedang bersenang-senang harus bersiap menghadapi serangkaian peristiwa besar yang akan mengguncang negeri para raksasa tersebut. Bocoran chapter 1133 ini tidak hanya menggambarkan perkembangan karakter yang emosional, tetapi juga memperkenalkan elemen-elemen penting yang akan memengaruhi cerita One Piece di masa depan. Misteri di Pulau Elbaf dan kemunculan Golden Lion Shiki. One Piece, chapter 1133, menghadirkan banyak perkembangan menarik yang memperlihatkan sisi baru dari petualangan kru bajak laut topi jerami. Preview ini menyoroti apa yang menanti Luffy dan kawan-kawan di Pulau Elbaf, tempat yang penuh legenda dan kejutan. Indikasi bahwa konflik besar akan segera terjadi semakin kuat, terutama dengan kehadiran sosok legendaris yang misterius. Namun, sebelum fokus pada Elbaf, cerita terlebih dahulu berpindah ke markas besar Angkatan Laut, di mana Vice Admiral Kuruma muncul membawa laporan penting untuk Akainu. Kuruma, Direktur Layanan Investigasi Kriminal Angkatan Laut, menyerahkan laporan yang mencatat tanda-tanda aktivitas dari bajak laut legendaris, Golden Lion Shiki. Meski Shiki telah lama menghilang, laporan ini mengungkap bahwa ia beberapa kali terlihat aktif sebelum menghilang lagi di wilayah tertentu, diduga di Pulau Elbaf. Akainu mencurigai bahwa Shiki mungkin menyembunyikan rencana besar, mengingat kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Sebagai salah satu kru terkuat kelompok Rocks dan pengguna buah iblis Hua no Mi, Shiki memiliki kemampuan untuk membuat benda melayang, yang kini tampak digunakan untuk membuat kekacauan di Elbaf. Di Pulau Elbaf, kru topi jerami terlihat menikmati waktu mereka bersama para raksasa. Namun, kedamaian itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, sebuah rumah besar melayang di udara dan melesat ke arah mereka. Zoro dengan cepat membelah rumah tersebut untuk melindungi teman-temannya, sementara Sanji menghadapi batu raksasa yang juga melayang. Serangan ini berasal dari sosok misterius yang sebelumnya hanya tampak sebagai siluet di hutan Elbaf. Tak lama kemudian, identitasnya terungkap. Ia adalah Golden Lion Shiki. Para raksasa, termasuk Dory dan Brogy, bersiap melawan Shiki. Namun Luffy menghentikan mereka, menegaskan bahwa ini adalah urusan manusia dan ia sendiri yang akan menghadapi Shiki. Tanpa membuang waktu, Luffy langsung memasuki Gear 5, menyadari bahwa lawannya kali ini bukan sembarangan. Shiki, yang penasaran dengan kekuatan yang digunakan Luffy untuk mengalahkan Kaido, tersenyum dan memutuskan untuk menguji kekuatan Dewa Matahari Nika secara langsung. Shiki telah mempelajari legenda Dewa Matahari Nika yang memang berasal dari Pulau Elbaf. Ia tampaknya memiliki cara untuk menghadapi kekuatan ini, membuat pertarungannya dengan Luffy semakin menarik. Pertemuan antara dua sosok kuat ini menjadi bagian dari alur cerita utama, menandai kemunculan Shiki sebagai ancaman nyata di dunia One Piece. Sementara itu, di tempat lain di Pulau Elbaf, raksasa mulai mendiskusikan sejarah dan legenda terkait Nika, yang kemungkinan akan memengaruhi jalannya cerita. Peristiwa ini memperkuat dugaan bahwa Pulau Elbaf menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang terlihat di permukaan. Cerita kemudian beralih ke Pulau Egghead, tempat Angkatan Laut memperketat penjagaan setelah insiden besar sebelumnya. Vice Admiral Momonga dan Onigumo tiba untuk memperkuat pasukan yang menjaga laboratorium Vegapunk. Mereka membahas kematian misterius Gorosei Saturn, yang tampaknya sengaja dibiarkan tanpa penyelidikan lebih lanjut oleh pemerintah dunia. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa Saturn mungkin sengaja disingkirkan oleh pihak elit dunia. Selain itu, para agen CP0 di Egghead juga mendiskusikan hilangnya Stussy, salah satu agen yang sebelumnya membelot. Menariknya, Stussy ternyata masih hidup dan saat ini berada di sebuah kota kecil di luar Egghead, di mana ia bertemu dengan Miss Bakin, ibu Edward Weevil. Pertemuan ini membuka fakta mengejutkan bahwa Stussy adalah cloning sempurna dari Miss Bakin, hasil eksperimen Vegapunk. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Weevil, yang disebut-sebut sebagai anak Whitebeard, mungkin juga merupakan hasil cloning, meski dengan hasil yang kurang sempurna. Chapter 1133 menyuguhkan banyak momen menarik yang menghubungkan berbagai elemen penting dalam cerita One Piece, mulai dari kemunculan Shiki di Elbaf hingga intrik politik di Pulau Egghead. Kehadiran Shiki membawa ancaman baru yang tak hanya berdampak pada Luffy dan kawan-kawan, tetapi juga pada seluruh dunia. Dengan Luffy dalam mode Gear 5 dan Shiki yang penuh strategi, pertarungan mereka akan menjadi salah satu momen epik dalam sejarah One Piece.
Selain itu, misteri seputar Gorosei, Stussy, dan eksperimen Vegapunk membuka jalan bagi alur cerita yang lebih kompleks. Pulau Elbaf, yang selama ini menjadi tempat legenda, kini menjadi pusat konflik besar yang melibatkan sejarah dunia, para raksasa, dan kekuatan-kekuatan besar lainnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.